yang mulia yang syafaatnya kita nantikan. Dialah Nabi, dialah Rasul, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepadanya bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita tergolong menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya dan ditolong olehnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengawali majelis yang mulia ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak kajian ilmu yang mana dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, Guru Kiai Haji Nasir Muhammad Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah, amma ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, lagi dan lagi kita mengatakan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam tubuh kita ini penuh dengan nikmat daripada Allah Ta'ala. Dari kita lahir sampai sekarang, sampai wafat, kita tidak mungkin keluar daripada nikmat Allah Ta'ala. Maka sudah selayaknya, karena nikmat itu nempel di badan kita 24 jam per detiknya, kita selalu menjadi hamba yang senantiasa suka untuk mentaati Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala ridha dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat dengan harapan besar kebaikan kita diterima oleh Allah dengan berkahnya salawat, dan juga dengan berkahnya salawat tadi dosa-dosa kita, salah dan khilaf kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di Quran itu Pak, sikap Allah itu dua perkara besok kan, yuzakihim wala yuzakihim. Ada orang yang disucikan oleh Allah, artinya diampuni. Juga ada orang-orang yang Allah Ta'ala enggan untuk mensucikan. Sedangkan manusia tempat salah, lupa, khilaf dan sebagainya. Tapi selagi Allah mau mengampuni, kayaknya tidak masalah. Yang repot itu kita salah tapi Allah tidak mau mengampuni. Nah itu yang repot sekali. Maka penting sekali kedekatan kita dengan Nabi, dengan salawat, dengan sunnahnya, itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu siap untuk mengampuni hamba-hambanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di bulan Zulhijjah. Hari tasyrik sudah selesai kemarin enggak? Mudah-mudahan Zulhijjah kemarin puasa semua. Nah, minimal tarwiyah sama Arafah. Jadi di antara Ibnu Abbas mengatakan orang yang puasa Arafah itu Pak, berarti hari Selasa kemarin enggak, itu akan diampuni dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Makna yang akan datang kata beliau, tanda-tanda besar orang yang puasa Arafah umurnya dipanjangkan setahun. Karena Allah Ta'ala mulai Nabi orang puasa Arafah itu setahun yang akan datang diampuni, berarti kan bakal hidup.
Kalau nggak hidup ngapa diampuni kan? Termasuk umur panjang berkahnya itu adalah ketika puasa Arafah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, umurnya dipanjangkan dalam ketaatan. Amin ya robbal. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis kita waruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, apa itu? Salasun, 3 hal, ada 3 hal. Man ruziqahunna, barang siapa yang 3 hal itu direzekikan kepada dia, berarti dikasih, diberikan, dia memiliki sifat itu, faqad ruziqa khairud dunya wal akhirah, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Apa praktek hasil daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu apa? Bahwa kita, ya Allah, aku minta kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Itu kayaknya kita nih hafal semua doa itu, Pak. Sampai-sampai kalau orang tawaf, umrah ataupun haji dari rukun Yamani ke sampai Hajar Aswad, itu yang diperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Di tempat yang paling suci ternyata doanya itu juga. Di tempat yang bukan Mekah Madinah ternyata doanya itu juga. Kalau kita orang Indonesia, Rabbana atina dibaca di ujung. Kalau orang Arab dibaca di awal. Nah, kalau kita di ujung berarti doa sudah selesai. Alhamdulillah, langsung makan. Kalau belum Rabbana atina masih panjang doa itu berarti. Kalau orang Arab biasanya di depan doa itu, Pak, langsung Rabbana atina. Saya pikir betul juga itu kan. Cuman saya kira langsung makan, rupanya masih panjang buntut belakangnya itu kan. Betul juga, tidak ada salah. Artinya minta kebaikan dunia akhirat. Kalau bisa di depan, kenapa di belakang doa tuh? Nah, kadang-kadang kalau lupa tuh tidak lah. Khawatirnya tidak sampai ke belakang gitu kan. Makanan sudah keluar, langsung doa berarti. Bapak Ibu, nah prakteknya itu apa? Allah sudah nurunkan ayat dan kita sudah minta. Allah sudah nurunkan ayat dan kita sudah minta. Prakteknya kayak mana? Nah gitu pula, Pak. Siapa yang diberikan itu? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prakteknya itu dia mempunyai 3 sifat. Orang yang punya 3 sifat itu, maka dia telah memborong kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Apa itu, Pak? Ar-ridha bil qada wa sabru 'alal bala wa du'a inda rakha'i. Yang pertama, dia orang yang selalu ridho dengan keputusan Allah. Yang kedua, sabar menghadapi bala dan ujian. Yang ketiga adalah selalu sempat berdoa ketika masa kesulitan. Nah, itu 3 hal. Nah, ini kita bisa semua. Ini ilmunya itu, Pak, ya. Ridho dengan keputusan. Yang kedua, sabar menghadapi bala, ujian, malapetaka, sakit. Yang ketiga adalah doa. Termasuk hamba yang suka manggil Allah dengan Allahumma Rabbana, ya Allah tolong. Nah, 3 itu kalau kita kerjakan, maka tergolong orang yang mendapatkan kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Ini memang ilmunya gampang. Kau nak ngapo? Oh iya. Dia mau narik meja tuh. Ya, Bapak Ibu, ar-ridha bil qada. Yang pertama, yang termasuk ibadah yang paling tinggi, kita tidak bergerak tapi legowo dengan keputusan Allah. Sekali lagi, Pak, sebelum berbuat terserah nak ngapain, tapi kalau sudah terjadi, latihlah hati untuk mengatakan raditu billah, ya Allah, aku ridho dengan kejadian ini, aku setuju, aku nerimo, aku tidak kecewa, aku tidak marah, pokoknya tidak ada yang salah. Ini penting, Pak. Kalau kita tuh sudah terjadi naik motor, hati-hati, ujungnya disenggol orang juga, lecet. Pikirannya berapa servis? 300.000. Nah,
jatah pulsa habis, ya kan? Jatah beli beras berkurang, kan sudah terjadi masalahnya. Nah, ini kadang-kadang kita langsung mengeluh yang paling parah menyalahkan Allah. Nah, kata Nabi begitu kan, kalau kau tidak ridho dengan keputusan Allah, carilah bumi lain, carilah tanah lain, langit lain, matahari lain, bulan lain. Ya tidak mungkin lah. Itu sampai hadits kursi, kalau manusia tidak ridho dengan keputusan, saking marahnya Allah, pergi sana cari bumi lain. Nah, itu mentok terakhir, Pak. Berarti tidak ada lah bumi lain, Pak. Nah, kita pindah ke Mars, itu pun punya Allah juga. Nah, pindah ke Saturnus, itu pun punya Allah juga. Nah, pindah ke bulan, masih proyek sekarang, tak hidup tak tidak di sana, kan? Nah, itu pun punya Allah Ta'ala. Ini hadis lembut, tapi Allah Ta'ala marah. Barang siapa tidak ridho dengan keputusan, fal yatub robba siwai, carilah Tuhan selain aku, tinggalkan bumi ini, cari bumi lain. Itu sendiri. Berarti ridho itu selain pilihan kita, juga itu keputusan Allah Ta'ala. Sehingga orang yang ridho akan azab akan menjadi nikmat, kutukan akan menjadi nikmat. Tapi orang yang tidak ridho di atas nikmat akan jadi azab. Tengoklah, Bapak dapat duit hari kau kerja, ya targetnya 200 cuma 150. Orang tidak dapat, dia target 200 dapat 150. Ngeluh lah. Ketika dia ngeluh, duit itu bisa hilang, bisa ditipu orang, jadi kecelakaan. Itu adalah peran daripada Allah. Ketika dia tidak ridho dengan keputusan Allah, masalahnya tambah panjang, tidak akan bakal selesai. Tapi kalau dia ridho itu kayak orang meninggal, Pak. Praktek kita itu adalah bukan mukul-mukul badan, bukan guling-guling, bukan ngoyak-ngoyak baju. Segera berwudu, segera sholat hajat, segera baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu prakteknya, Pak. Kalau ada yang meninggal itu kan musibah yang besar, bukan hilang duit, hilang nyawa. Nah, hilang nyawa itu musibah besar. Kata Allah, wasta'inu bisabri wa sholah. Karena musibah itu maka harus minta tolong kepada Allah Ta'ala. Prakteknya kalau dengar musibah kayak gitu tuh segera berwudu, segala sholat hajat 2 rakaat, baru baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Karena jangan sampai buka celah bagi setan. Setan tuh jangankan celah besar, celah kecil pun kita bisa hancur, bisa kufur. Jangankan celah yang besar, celah kecil sebanyak itu nikmat surga, semuanya halal, cuman sikok yang diharamkan bisa ngambil yang diharamkan tuh bola-bola. Kalau 50-50 oke lah, salah ya kan? Ya kan? 50-50, Pak, gitu kan? Yang 50 halal, yang 50 haram. Mungkin kita salah ambil. 99 halal di surga itu cuman sikok persen yang haram. Bisa celah itu setan ganggu, itu yang diambil ya. Diambil siapa? Kakek kita, yang kakeknya Nabi Adam, yang kakeknya kero bukan. Sampai celah sekecil itu pun diambil ya. Padahal yang 99 itu halal semua, tetap sikok itu diambil. Nah, setan itu jangan diberikan celah besar, celah kecil pun kita bisa celaka, bisa tergelincir. Maka kembali kepada amalan Rasul, Pak. Kalau kena musibah tadi segera kita berwudu. Wudu itu air, setan itu api. Lah 1-0 kita menang. Karena setan dari api, wudu pakai air ngalahkan api. Lah 1-0 berarti itu, ya kan? Terus yang kedua kita langsung sholat. Orang yang sholat maka sudah mengundang rahmat Allah. Kalau rahmat Allah datang, selesailah urusan tuh. Yang repot tuh kan Allah tidak datang dengan rahmatnya, makin besar urusan tuh. Nah, setelah itu rahmat datang, urusan selesai, baru lidah kita. Lidah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan kalimat sayangnya Allah kepada hambanya, bukan kalimat musibah. Saya bilang apa tuh, Pak? Dia bilang, kata Allah, dari aku
ke sini lagi, ke sini. Kayak gitu, dek sini dek, sini. Kok manggil? Berarti kan sayang. Nak ngasih duit, nak ngasih tumpangan, nak ngajak makan gratis, ya kan? Kalau dia tidak ngajak berarti beda. Inna dari Allah kembali kepada Allah. Itu kata ulama, inna lillahi itu kalimat cintanya Allah kepada hambanya. Kalau kita kepada Allah, la ilaha illallah. Kalau Allah kepada hambanya, inna lillah, balik kepada aku. Nah, ibu mungkin dengar punya anak sudah nikah, kita di Jambi, dia tinggal di Jakarta. Di sana ada masalah, ditinggal laki, tinggal apa? Bingung dia. Apa kita bilang, nak balik sini be? Bagus tak tuh pak? Bagus tak tuh? Atau biarlah kau sana belah? Tak mungkin ya. Nak balik belah, rumah kami tetap menerima engkau. Rumah kami rumahmu nak. Kalau memang di sana sudah ada lagi yang mau sama dirimu, balik ke Jambi. Insya Allah mama tetap sayang. Itu kata-kata sayang, bukan kata-kata marah pak. Sayang nak, balik nak, balik. Kayak gitu dah. Pokoknya di sini mama makan kau makan, mama idak kau idak. Nah, Allah tuh kayak gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lah selesai urusan dengan dunia nih, balik. Kau sakit, yang ngurus tidak ada lagi, biaya mahal, yang ngurus tidak kuat, dokter pun sudah putus asa, ini tidak bakal hidup. Walaupun dibayar mahal, kata dokter, ilmu kami tidak sampai, tidak bakal hidup. Artinya apa? Kan bakal ditinggal. Kata Allah sini be, balik be dengan aku be, tenang be. Nah, maka ketika itu kita harus paham, karena dari Allah kembali kepada Allah. Allah siapa? Allah itu yang Tuhannya, yang menciptakan dia, tidak mungkin merusak dia. Ya nak? Itu yang ketika Nabi Musa kan nabi yang tegas. Jadi kalau Nabi Musa dan Nabi Muhammad bedanya jauh pak. Kalau Nabi Muhammad itu mau merasakan kesusahan umat. Kalau Nabi Musa tidak, biarlah dia olah akulah. Akulah. Nabi Musa, ya Allah, umat hambamu nih yang nakal, habisi baik. Sudah diajak tidak mau, sudah ya Allah, gulung be sudah, tidak usah lagi dikasih nikmat, biar mati tegak, dia bilang. Itu dua. Nabi Ibrahim pernah kayak gitu, Nabi Musa pun pernah ngomong kayak gitu. Kalau Rasulullah tidak mau, pak. Keren, minta ampun, keren Kalau Nabi Muhammad tuh mau merasakan, ya Allah, umatku kalau mati kayak mana? Sakit enggak? Sakit. Kayak mana sakitnya? 1000 tebasan. Dah kasih kaku be galau-galau. Mereka kasih enaknya be. Kayak gitu Pak Nabi SAW Pak. Pintu surga kecil apa besar? Besar. Siapa yang masuk? Engkau dulu. Aku ngalah. Kupon aku untuk mereka. Nah gitu Pak. Kupon aku tuh yang dulu ke surga tuh kasih mereka be. Aku nunggu dulu di timbangan amal. Siapa tahu ada yang kurang, yaitu kita galau-galau ya. Kita ketemu nanti pak, karena pasti amal kita kurang. Kalau Abu Bakar langsung surga. Kalau kita kok kurang galau kurang. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika itu minta habiskan be. Sudah ada usaha yang diselamatkan. Hadir rahimakumullah. Maka hikmahnya Allah tidak mengatakan iyo Musa, katakan gitu nih, buatlah sesuatu dengan tanganmu gitu pak. Buat sesuatu dengan tanganmu, buat elok. Setelah elok kata Allah, pecahkan Musa. Ya Allah, ini sudah capek buatnya nih, ngapo dipecahkan, ngapo dibanting, ngapo dibakar. Janganlah ya Allah, ya kan? Kata Allah, begitulah Musa, hamba yang kau suruh aku membakarnya itu ciptaan aku, bukan ciptaan engkau, gitu kan? Maka aku yang menciptakan pasti aku sayang. Dalam hadis kursi pun pak, setiap manusia yang berbuat dosa itu langit, bumi sama laut pasti izin, berikan waktu, kutangkap mereka, kusiksa ya Allah. Kata Allah, tidak, ila ajalim musamma, jangan sekarang. Kata Allah, wahai langit, wahai bumi, wahai laut, dia itu ciptaanku, bukan ciptaanmu. Ibarat ibu tuh secacat-cacatnya anak, insya Allah disayang sampai mati. Ya, seburuk-buruknya anak dia masalahnya, udah pak, tetap disayang pak. Kalau anak orang iyalah, karena anak kita yang ngandung, kita yang melahirkan, ya anak kita lah.
Yang saya cerita tuh di Sungai Bertam tuh sampai umur 17 tahun, Pak, anak tuh digendong, memang lumpuh, digendong. Ibu tuh pun pede, mau kondangan digendong juga anak tuh, ya kan? Woi, subhanallah, sampai meninggal juga ujungnya deh. Memang digendong, Pak, bawa ke kebun karet sambil nyadap digendongnya, kondangan digendongnya, rewang di rumah tetangga digendongnya. Allahu Akbar dibilang. Kita bawa barang, bawa badan berat, ini bawa badan double itu sendiri. Bahasa dia siapa yang nak jago dia itu, Pak? Jadi Allah Ta'ala baik. Jadi ketika orang itu meninggal, memang pentinglah harus ridho karena sudah kembali ke tempat yang paling tepat. Pak Ustadz dia banyak dosonya, ya tinggal dimintakan ampun, beda. Siapkan satu orang yang mau menangisi dia di hadapan Allah, Pak. Itu yang mahal tuh, Pak. Kalau ada bahasa kita kok, kalau kita kena masalah di sidang, siapkan pengacara terbaik. Insya Allah salahnya pun selamat. Iya, Pak. Kalau orang itu salah di sidang, siapkan pengacara terbaik. Peluang menangnya itu banyak. Peluang menangnya itu banyak. Nah kita nih, Pak, kalau ada yang meninggal, itulah gunanya punya anak tuh. Ada tak sih kok dua orang yang tiap malam, ya Allah ampuni mak aku, ampuni bapak aku, ampuni nian, sampai memang nangis. Itu kalau punya, itulah harta kita yang paling mahal, Pak. Ya kan? Yang repot tuh kita mati, tidak ada yang doakan. Tidak mau lagi, tak capek, warisan sudah habis, nah pun nak doa-doa, itu jadi musibah. Tapi seburuk-buruk orang, kalau ada yang mendoakan aman. Yang repot tuh kalau tidak ada yang mendoakan. Nah, itu yang repot, Pak. Maka betul kata Nabi, buatlah amal jariah, punyalah anak yang soleh, jadilah ilmu sehingga kita menyampaikan ilmu, orang ngamalkan amal dia menjadi pahala kita. Dia ngajarkan ke anak lagi, ngajarkan ke cucu ke cicit, kita yang ngajarkan yang pertama dapat juga pahalanya. Alhamdulillah. Ketika dia minta ampun, kita diampuni. Dia minta maaf, kita dimaafin. Dia minta surga, kita dapat juga. Karena sebab kita dia tahu tentang pahala dan dosa. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Sama ketika itu Nabi Ibrahim itu ngomong, ya Allah, orang nih engkau kan baik nian, ngapo kok masih tidak mau taat? Habisi baiklah, habisi baiklah. Yang dilawan Allah, manusia bukan siapa-siapa, ngapo tidak mau taat? Maka Allah undang Ibrahim ke alam gaib, diundang ke alam para malaikat. Nah, di situ dia melihat semua karya Allah yang luar biasa, yang semuanya luar biasa. Di situ dia melihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu sendiri. Maka baru dia sadar ternyata ya Allah Ta'ala tuh dengan ciptanya sayangnya minta ampun, Pak. Kalaupun manusia celaka, ingat kata Allah, itu celaka karena amal dia dewe, bukan karena aku, bukan karena aku, Pak, atau karena dia dewe. Bahasa kita ngapa kecelakaan, dia ngebut, ngapa kecelakaan, ngapa dia naik motor. Kalau dia udah naik motor di rumah, dah lah kan. Jadi ada sebab musabab, Allah lepas tangan. Nah gitu. Jadi ridha bil qada. Ucapannya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bu, ini adalah obat ngilangi stres, ngilangi pening dengan semua keadaan. Apa, ya Allah, aku ridho dengan keputusanmu. Ucapan di lidah, hati ngikut. Itu obat, Pak, obat tekanan hidup. Tekanan apa? Hidup. Nah, kalau kita nggak mengucapkan itu, makin tertekan hidup itu. Cobalah, makin nggak bisa apa-apa. Ini ilmunya para nabi. Walaupun Allah tidak membekali harta kepada mereka, Allah tidak membekali pedang sakti kepada mereka, tidak membekali kerajaan bersama mereka, tidak ada pasukan bersama mereka, tapi mereka selalu bahagia. Kenapa? Mereka punya ridho yang tertinggi, Pak. Nah, dibakar Ibrahim, tak apa-apa, ya kan? Dibakar tuh, Pak, tak apa-apa. Yang penting aku ini tidak pernah bermasalah dengan Allah. Nak dibakar, ini kehendak Allah. Apa yang terjadi? Api malah tidak membakar. Kalau kita dibakar mutung, Pak, mutung kalau kita, Pak. Kenapa? Salah kita banyak kalau kita.
Salah kita banyak. Yang kedua adalah wasabru indal bala. Ya, tidak ada pilihan lain karena kita bukan Tuhan, maka tetap wajib punya sifat sabar alal bala menghadapi ujian hidup. Ujian itu banyak. Tuh, tidak bisa tidak. Kata ulama, salah satu min kunuzil bir, 3 hal termasuk gudangnya kebaikan. Apa itu? Kitmanus sadaqah, menyembunyikan sedekah, tetap ngasih walaupun tidak disebut namanya. Wa kitmanul wajah, menyembunyikan rasa sakit. Wa kitmanul musibah, menyembunyikan musibah yang terjadi. Nah, apa Pak sumber pahalanya itu? Sifat sabar. Orang yang kena musibah tidak cerita kepada siapapun, itulah makna sabar. Ceritanya hanya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala saja. Nah, itu termasuk sabar. Cuman kalau kita tidak cerita gila, harus cerita lah Pak, gitu kan. Nah, kalau kita stres, akhirnya lantai 3 terasa lantai 1, jangan, ya kan? Lantai 3 terasa lantai dasar, ya kan? Akhirnya mati, ya kan? Stres. Yang jelas Bapak Ibu, sabar alal bala, sekali lagi, yang bisa mencukupi pahala kita sifat sabar. Kalaupun kita disujud seumur hidup, tetap pahalanya kurang untuk bayar nikmat mata. Kalaupun kita bisa sedekah seumur hidup Pak, tetap dibandingkan nikmat Allah tekornya banyak. Kalaupun Ramadan itu bukan sebulan, setahun 12 bulan, tetaplah kita tuh seenak-enak lapar lebih enak makan juga ujung-ujungnya. Tidak menikmati laparnya itu sendiri Pak. Jadi terakhir modal kita nyukupi bekal adalah sifat sabar. Tidak ada ngeluh sama sekali Pak. Ibarat sedang sembahyang kayak gitu, bayang Jumatan rame, khutbah baru mulai, apa yang terjadi? Listrik mati. Cocok deh tuh. Cocok nian panas yo, gerah juga yo, baru mulai gitu kan. Awalnya pakai jubah galau-galau kan, rangkap 2 pakai jas, sudah kayak terasa dipanggang di masjid itu. Sudah bilang nih, ya Allah terima kasih, nikmati Bapak. Nih, tidak bakal balik duluan, namanya tidak bakal balik duluan. Sudah nikmati saja. Itu namanya sabar. Tidak lari dari kenyataan perintah. Tidak lari dari apa? Kenyataan perintah. Nah, kita kalau terawih tuh semangat lah, mandi lega, tetap mati lampu. Sudahlah, tidak nunggu 8, 2 lah kabur, 2 lah kabur ya Pak. Apa? Lari dari kenyataan perintah. Sabar tuh dak. Pokoknya hadapi kayak orang dioperasi itu Pak. Kayak mana? Kita memang sudah kecelakaan, tidak? Terus tulang kita patah, ya harus diobati, tidak? Aku tidak mau sakit, ya tidak bisa. Kayak mana udah sakit, dia bilang kan? Ya harus sakit lah, dia bilang. Ya sudah, ketika dia menyerahkan dirinya sembuh. Kalau dia lari dari kenyataan, tidak sakit, akan sakit seumur hidup. Ada aku tidak mau sakit, tidak? Pergi media, kaburlah. Maka sakitmu seumur hidup. Tapi kalau kau tahan sebentar, habis itu sakitnya tidak seumur hidup. Nah begitu juga Bapak Ibu, sabar dalam kehidupan ini. Dan kata Nabi SAW, di antara miliaran manusia itu yang paling besar diuji adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, summal amsalu fal amsal, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Jadi ujian kita tuh, taat itu diberi sifat sabar. Dan kita harus paham, itu bukan azab, itu bukan hukuman, tapi cara Allah agar kita mendapatkan kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Nah sabar itu Bapak Ibu, ucapan kita tidak kotor, ucapan kita tidak keluh kesah, ucapan kita hanya alhamdulillah atau istighfar. Kan gini kan di hadis itu, idza ra'aitum ar-rajula yutillahu ta'ala ma yuhibbu wa huwa muqimu ala ma'siyatihi fa'lamu anna dzalikal istidraj. Kalau lihat orang laki-laki Allah kasih nikmat,
apa yang dia mau dia dapatkan, tapi dia istiqomah dalam kemaksiatan, yakinlah itu jebakan daripada Allah Ta'ala. Nanti tiba-tiba dibanting oleh Allah, tiba-tiba dihabisi oleh Allah Ta'ala. Jangan terkesan. Jadi memang orang yang nyaman, Bu, nyaman hidupnya walaupun dia maksiat. Kan gini, kaidah kita dua, Pak. Siapakah orang yang selamat? Orang yang taat khawatir nggak diterima, itu pasti selamat. Yang tidak siapa? Orang yang maksiat yakin selamat, itu orang paling bengak. Nah, itu paling celaka. Orang yang selamat itu siapa? Dia taat tapi tetap khawatir jangan-jangan tidak Allah terima. Itu orang selamat tuh, Pak. Dia tidak akan sombong dengan sikap itu. Dia sudah ibadah cuman khawatir nggak diterima, itu paling selamat karena dia nggak mungkin sombong. Tapi siapa yang celaka? Asli celaka itu siapa? Orang yang sedang bermaksiat tapi yakin akan selamat. Ada bisa deh, aku nih maling nanti ke surga juga lah, lewat mana? Lewat mana? Aku tidak sembahyang nanti ke surga juga lah, lewat mana, Pak? Lewat mana? Orang yang sembahyang masih minta surga, jelas-jelas taat. Masa yang tidak sembahyang minta surga? Lewat mana surga? Orang jalannya itu jalannya itu sembahyang tuh. Jadi diceritakan orang yang berbuat dosa dan yakin dia selamat, jawabannya pasti tidak selamat. Nah itu pula. Tapi kalau dia berbuat salah dan dia takut nggak selamat, bisa selamat dia tuh. Karena kan dua, kalau orang yang soleh diterima atau ditolak, kalau orang bermaksiat diazab atau diampuni. Kalau Allah ampuni selesai, kalau tidak habis, gitu kan? Habis itu sendiri. Nah jadi harusnya adalah orang yang salah dari harus seperti orang yang soleh. Ya Allah, aku ini belum bisa ngaji, belum bisa sholat khusyuk, belum istiqomah sedekah, ya kan? Tolong nian, ya Allah, tambah hidayahnya. Jangan sampai amal kita lemah, ngejek yang kuat. Salah tuh. Percuma dia tuh sedekah, ada ikhlas, kita belum pernah sedekah, ya kan? Kacau, ya kan? Orang tuh kurban tuh udah ikhlas, dah tuh minta nama disebut galau-galau, dia belum pernah korban. Allah ya Rabbi, Allah ya. Salah tuh, salah. Jadi orang yang selamat cuma dua saja. Orang yang berbuat baik khawatir nggak diterima. Yang kedua orang yang salah tapi senantiasa menyalahkan diri dia, tidak nyalakan orang yang ibadah. Kayak gitu, Pak. Jadi ada namanya rasa cinta orang maksiat kepada orang taat, itu keselamatan. Orang yang sampai ada orang yang tidak beramal tapi mencintai orang beramal, itu kunci keselamatan. Nanti diberi taufik oleh Allah untuk beramal soleh. Nah untung, Pak, di negeri kita nih orang solehnya banyak, masjidnya banyak, pengajiannya banyak, azan di mana-mana. Sempat kita tinggal di Hong Kong? Enggak, Pak. Sempat tinggal di sana, tidak pernah nengok masjid, tidak pernah nengok orang pakai jilbab, tidak pernah nengok azan dan dengar azan, tidak nengok Quran. Kemana perginya gitu tuh, Pak? Iyo, mampir ke Bali sebentar. Ustaz pernah ke Bali belum? Sudah? Sambung, sambung. Iya, kata orang gitu, Pak, di Bali itu, ya kan? Masih di Indonesia tuh, Pak, Bali itu, Pak. Situ sudah, Bu. Mana yang pakai kerudung kok? Tengok di HP lah, tengok di HP lah. Jadi aromanya tuh, maaf ya, aromanya bukan aroma Islami, makanannya bukan aroma Islami. Yang syariat itu bukan ayam syariat, babi syariat, itu kan? Label itu, aroma itu aroma hewan-hewan kayak gitu tuh, Pak. Dupa, para bule, orang-orang luar negeri, ndak nyangkut, itulah sudah negeri mereka sudah. Wah itu kalau kita bisa ibadah keren, berat, Pak. Berat. Iya. Ya orang cerita, bukan saya. Orang tuh cerita dewe. Bilal masjid juga, Bilal juga, Bilal masjid, Pak. Dia cerita dengan saya, Pak. Bilal masjid. Karena suatu acara ikut kampanye menang, ya kan? Pesta lah udah, kita menang, baik kita syukuran ke sana. Syukuran ke sana. Nggak kuat juga, udah kuat. Itu Bilal. Yang bilang dia, nggak kuat, Pak Ustaz.
Bilal masjid kurang apa? Yang rikonya malah imam malah. Suasananya Pak Ustaz, suasana tidak kuat, tetap berbuat dosa itulah dia bilang. Murah meriah. Panjang cerita Jadi untuk kita tinggal di sini Pak, mudah-mudahan surganya dekat Allahumma. Nah, kalau surganya jauh yang kelewatan ya, nak kemana lagi? Di sana tuh payah apa orang nak ke surga tuh, karena masjid tidak kelihatan, pengajian tidak kedengaran, suasana Islam tidak ada. Lah kayak mana mau ke surga itu sendiri? Ya kan? Allahu Akbar, syukur pada Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sabar menghadapi ujian kehidupan. Di sini nih ada hadis, mungkin biar kita kok biar jelas ada hadisnya Pak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalla maluhu, barang ada orang tuh yang Allah ciptakan apa, duitnya dikit, wa kasura iyaluhu, tapi anaknya banyak, bukan bininya, anaknya banyak. Man qalla maluhu, kerjaan dia kecil, duitnya dikit, tapi keluarga banyak. Wa hasunat sholatuhu, yang ketiga sifatnya sembahyangnya baik. Walam yaktab muslimin, dan lidahnya tidak menghibah. Jaa ma'i yaumal qiyamati hakada, kata Nabi, besok dia di hari kiamat dengan aku nih seperti dua jari, pokoknya dekatnya minta ampun. Apa maknanya Pak? Duitnya dikit tapi keluarganya rame. Berarti sabar gak kira-kira tuh? Sedekah tidak bisa tuh Pak? Ngasih makan orang, anak dia mati. Duit dia untuk anak dia dewek, anaknya banyak. Sekarang lagi viral di grup tuh, anak 12, anak pertama 12 gitu kan, ada anaknya 11 gitu kan. Nah maknanya pokok Nabi jamin kau dengan aku seperti dua telunjuk nih, dekatnya minta ampun, dapat syafaat. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya orang itu pasti punya sifat sabar menghadapi keluarga yang kan enggak boleh Pak ya. Di aborsi itu kata Allah, bi ayyi dzambin qutilat. Satu sifat orang Quraisy dulu sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi jadi nabi itu apa? Biasa membunuh anak tuh biasa. Anak cewek. Di Quran, bi ayyi dzambin qutilat. Besok anak tuh datang di kiamat, ngapo Pak aku dibunuh? Ngapo aku digugurkan? Ngapo aku dipendam hidup-hidup? Aku ngapo-ngapo tidak? Quran, bi ayyi dzambin, sebab dosa apa aku dibunuh, utilat, dibunuh. Makasih banyak. Sambil makan boleh aku ya? Sambil makan jadi ngaji gitu deh. Nah itu Pak, tidak apa-apa ibu, tidak apa-apa, balik lagi gitu kan? Masih hangat ya. Bi ayyi dzambin qutilat, termasuk Bapak Ibu mohon maaf ya, aborsi dan sebagainya itu memang membunuh kehidupan. Kalaupun diperbolehkan cuman sikok, kalau itu mengganggu kesehatan sang ibu, aturannya nyawa. Kalau tidak boleh, tidak boleh. Di Quran ada 2 ayat menanggapi tadi itu. Kenapa engkau bunuh anakmu? Kata Allah Ta'ala, kan aku yang kasih rezeki dia, bukan engkau. Yang kasih dia rezeki itu aku gitu loh. Engkau hanya sebagai pipanya saja. Ini Bu, kita yakinkan ya, tidak ada alasan kita maaf bunuh anak, buang anak, apalagi Pak, taruh anak di tong sampah ya kan, diikat bawah listrik, bawa sedang kresek, buang ke pinggir jalan. Ngapo takut nak ngasih makan? Allah menantang itu, aku yang menciptakan dia, makan tuh aku urusannya, lewatannya banyak. Nah itu pula, maka jangan pernah kayak gitu kan. Man qalla maluhu, barang siapa hartanya dikit, berarti tidak banyak. Wa kasura iyaluhu, tapi keluarganya ramai. 2 sifat yang harus dia tambahkan. Wa hasan salatu, salatnya baik, terjaga. Walam yaktab muslimin, lidah dia tidak menghibah. Maka besok hari kiamat dia dengan Nabi dekatnya kayak 2 jari telunjuk dan jari tengah. Nabi jari tengahnya, kita telunjuknya, dekatnya minta. Itu bermakna memahami kehidupan dengan penuh kesabaran. Ujungnya kan mati juga gitu Pak, ya kan? Tidak ada lebih daripada itu. Nah, sehingga besok di hari kiamat pun di sini dijelaskan orang yang sakit
Lalu dia tidak sabar, tidak ibadah. Ya Allah, aku kan memang sakit, wajar nggak ibadah? Sekali lagi, Allah akan panggil siapa Pak? Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Ayub itu lebih parah darimu sakitnya, tapi dia dengan Allah sedikit pun tidak pernah lupa. Oh, la ilaha. Falam yamna'u maraduhu an ibadati. Kata Allah, Ayub tuh parahnya minta ampun, tapi sakitnya tidak menghalangi dia beribadah kepadaku sedetik pun tidak ada. Kalau kita mengatakan aku miskin Pak Ustadz, ngapa pula harus sembahyang, capek ini aja ngapa pula itu kan, ngapa pula harus ngaji, harus istighfar Pak Ustadz, duit tidak ada cukup. Maka Allah panggil siapa? Nabi Isa. Fayaqulul fakir, ya Allah, kan aku banyak keperluan, wajarlah ada sembahyang, wajarlah ada sholat, wajarlah ada ngaji, ngajar ada istighfar. Maka Allah panggil siapa Pak? Nabi Isa. Itu sepakir-pakirnya manusia itu Nabi Isa, sefakir-fakirnya manusia. Tapi apa dia bilang? Lam yanfaqru ala an ibadati, kefakirannya, kemiskinannya, hidupnya serba dada, tapi tidak menghalangi dia untuk sujud di hadapan Allah. Itu sudah ada buktinya Pak. Sudah ada buktinya. Sehingga dicari kenapa di surga itu tidak ada lagi susah walaupun sedetik. Kenapa di surga tidak ada lagi lapar walaupun sedetik, tidak ada sakit walaupun sedetik. Kenapa Pak? Karena itu sudah kita bayar dengan sabar di dunia. Sebaliknya neraka nggak haram, senang sedetik tuh haram. Bisa tidur sedetik pun tidak bakal bisa, bisa ketawa sedetik pun tidak bisa. Kenapa coba? Karena di dunia dia melepaskan sabarnya. Ini sabar. Orang yang sabar di dunia, sabar dalam sholat, dalam musibah, dalam ekonomi, tidak berbuat, dia bungkus dengan tameng sabar, maka itulah nanti di surga sedetik pun dia tidak boleh sakit lagi, tidak boleh miskin lagi, tidak boleh. Kenapa? Sudah dibayar dengan sabar di dunia yang sebentar nih Pak. Sabar sholat, sabar ngaji, sabar tahajud, sabar sedekah, sabar kurban. Dan di neraka itu tidak ada lagi nikmat walaupun sedetik. Entah itu makan, pokoknya makin makan makin sengsara, makin menghirup udara makin sengsara, makin minta minum makin sengsara Pak. Didekatkan gelasnya tuh ke muka, belum lagi ditumpahkan, kulit daging sudah rontok galo-galonya, saking panasnya benda itu sedih. Sambil diminumkan, organ tubuhnya rontok galo-galo. Tidak dikasih tidur, tidak boleh tidur lagi. Surga tidak tidur saking enaknya, neraka tidak tidur saking sengsaranya. Kenapa kok tidak ada lagi nikmat walaupun sedetik? Tidak bisa Pak. Bernapas makin sengsara, kayak ngirup duri rasanya. Kenapa? Karena di dunia dia tidak punya sifat sabar. Kata Allah, fama asbarahum 'alan nar. Sudah tidak akan ada yang sabar dengan neraka. Milih sabar sekarang. Milih sabar sekarang. Saya kemarin di hadis tuh Pak, banyak para sahabiah zaman Nabi SAW tuh, ketika Nabi itu diserang, disakiti, sahabat ini laki-laki perempuan membela Nabi, dah jadikan tameng badan dia, tameng, walaupun dia juga lemah, tameng, karena Nabi nggak boleh bunuh, jadi mereka jago Nabi. Karena Nabi nengok itu, kata Nabi, kau sudah baik dengan aku, apa yang kau minta? Kata dia, itu sudah ada 13 pedang di tubuhnya tuh, cewek, 13 pedang tombak nempel di badan dia, parah nian. Apa yang kau minta wahai sahabiah? Dia bilang, kalau aku bilang kalau kita minta sawit, minta sawit di Bertam gitu kan. Kalau kita tuh Pak minta loka, kalau kita minta proyek gitu kan. Dia ada, ya Rasul, aku minta engkau mendoakan aku dan keluarga aku nemani engkau di surga. Kata dia, amin ya Allah, jadikan wanita ini dan keluarganya teman aku di surga. Setelah Nabi bilang kayak gitu, apa kata dia? Ya Rasul, setelah kau bilang kayak gitu, rasa sakit hilang galau-galau. Sebetulnya masih sakit Pak, karena belum diobati masalahnya. Tapi dengar Nabi bilang kayak gitu, tuh saking senangnya, sejak itu ya Rasul, rasa sakit sudah hilang semuanya.
Anak saya dengar itu, si Afi yang kelas 4, bah kalau gitu Afi juga mau lah bah gitu, juga mau lah kayak gitu kan. Pak, itu kan kenyataannya tuh. Sekarang pun Nabi masih bilang gitu, barang siapa kerjakan 6 perkara karena aku jamin dia surga. Seperti apa? Usduqu idza hadatstum, jujur kalau ngomong, tepati ketika janji, amanah disempurnakan, jaga kemaluan, waqafu aidakum, tangan jangan nakal. Itu masih jaminan Nabi loh Pak. Bapak sembahyang, Nabi masih jamin. Kita puasa, Nabi masih jamin. Kita dengar cerita itu, wah aku pengen mau juga lah Nabi jamin. Nabi jamin juga sekarang. Kalau kita hidup di zaman itu mungkin tidak mampu juga lah. Cek Ionian mau jamin ya kan. Dengan pedang kita sudah kabur ya kan. Belum perang kita sudah kabur. Jadi jaminan Nabi kepada para sahabat itu juga ada sekarang. Cuman kadang-kadang kita tidak percaya, belum yakin masalahnya Pak. Tayon tidak kan. Dalam riba kehancuran, dalam sedekah melipat ganda uang. Apa yang kita pilih? Riba ya kan? Bunga tuh untung kan, deposito kan uang tuh ya kan. 1 miliar deposito berapa Pak? 1 miliar berapa depositonya? Kan uangnya sudah 2 miliar. Mana dak? WA dengan saya dak? 2M. Apa 2M itu Zat? Minjam ya kan? M-nya 2. Bangunan kami masjid dibangun 2 miliar. Apa 2 miliar itu? Minjam kan? Utang berarti kan? Bapak Ibu jadi sabar. Nah, jadi sekali lagi milikilah sabar, punyailah sabar tuh sehingga bebas dari neraka dan wajib masuk surga. Yang ketiga Bapak, maaf wa doa inda rakhai. Pak Bapak Ibu, jadi kita ini ahli doa. Kalau ahli kerja lah jelas, ya kan? Suka baca doa, ya kan? Doa itu ya Allahumma atau Rabbana. Itu jangan sampai kurang dalam hidup Pak. Makan baca doa, minum baca doa, tidur baca doa, nak pergi baca doa, balik baca doa, nak mandi baca doa, ke WC baca doa. Tuh. Jadi setiap musibah yang datang, rokok itu kesempitan hidup. Tujuannya sih kok agar kita mendekat kepada Allah. Kayak kita punya anak agak nakal dikit, kita bilang awas ada ular, supaya apa? Dia sini, ya dah Pak. Ya kan, dia naik motor ngebut-ngebut, kita nampak telepon, nak hati-hati depan ada razia, supaya apa? Supaya dia lambat siko gitu Pak. Anak itu sudah agak nakal, ditakut-takutin supaya dekat dengan orang tuanya. Begitu juga sebenarnya adanya banyak hal di dunia ini yang kita tidak cocok, tidak pas. Makan garam kebanyakan, apa Pak? Darah tinggi. Cocok lah gitu. Makan gula banyak, diabetes. Tidak ada makan, mati duluan. Tidak ada makan, mati duluan. Makan ini lemas, tidak makan, mbahnya lemas. Aja boleh kau. Ini yang pas tuh tidak ada. Yang penting kata dokter jangan berlebihan. Kayak mana nimbangnya? Kalau gitu anggota DPR, yo ditimbang lo makanan tuh Pak. Ya kan, kita kena nimbang beras lah gitu kan. Tidak bisa. Ibarat makan tuh banyak kuahnya lembek, kuah ada kering, di kerongkongan nyangkut, jadi kan kelembean ini bubur kata orang tuh kan. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu ternyata suasana kayak gitu tuh supaya kita manggil Allah. Supaya kita manggil Allah. Terus apa ujian terakhirnya Pak? Ilmunya apa? Setiap susah manggil Allah, capek manggil Allah, ada apa-apa manggil Allah, hajat manggil Allah, biar besok ketika kita asli terkejut ketika nyawa dicabut, tetap Allah yang kita itu sebenarnya, ke situ tujuannya Pak. Bapak jangan bilang, nanti aku kakak mati itu zikir lah. Oh, tidak segampang itu. Sekarang anak muda tuh Pak, ya, anak muda dah bonceng bertiga naik motor tuh, bawa topinya jatuh, yang keluar bukan istighfar. Apa yang keluar apa kata-katanya? Anjir Tuhan, dia bilang. Aku di belakangnya, dia bilang, apa salahnya bilang istighfar? Dia bilang, Allah ya Robbi, saya bonceng 3 juga, anak saya depan belakang. Anak saya pun terkejut. Apa abang tuh bang bilang kayak gitu? Yang jatuh topi, yang keluar apa? Anjir, yang keluar, dia bilang. Apa salahnya jatuh istighfar?
subhanallah, astaghfirullah. Ini nak anjir. Ada bisa nih kan, jago mulutnya payah banget banyak zikir itu karena kurang baca Quran gitu. Nah, kadang-kadang kurang. Bapak Ibu, jadi semua terkejut, semua susahan supaya kita bilang ya Allah, Allahumma Rabbana. Besok puncaknya kita terkejut ketika sakatul maut, yang keluar adalah la ilaha. Itu baik. Pas nyamuk anjir, udah kacau lah. Iya, yang keluar kata-kata itu. Kenapa? Itu yang dia zikirkan bagi petang. Tiap hari bisa mengalahkan zikir setelah sembahyang, subhanallah subhanallah. Jadi Bapak Ibu jaga keselamatan itu. Ya demikian, mudah-mudahan kehidupan kita penuh dengan ridha, penuh dengan sabar, dan penuh dengan doa menyebut nama Allah Ta'ala. Cukup Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah pasti tidak ada, alhamdulillah ya kan. Dah doa kita Pak, jangan lupa di kondangan ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad ya arhamar rahimin. Ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu zunun wa la yasfihul wasifun wa la tuqil hawadis wa la yakhshad dawair. Ya'lamu masaqil al-bihar wa maqil al-atar wa adadi qadr al-amtar wa adadi warakil ashar wa adada ma azlam ala wa syaraqa alaihi nahar. La tuwari minu sama'un sama wa la ardun arda ولا جبر ما في قعر ولا بر ما في وعري. اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك في يا رب العالمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ووفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل واليد والهدى. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita hari ini bersama Guru Kiai Haji Nasir Muhammad Al-Hafiz. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi modal untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan apa-apa yang telah menjadi yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi roda untuk kita beramal di kehidupan dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup majelis yang mulia ini dengan mengucapkan hamdalah walhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.